Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau hampiri kembali Tuhan. Kita mau berkasih-kasihan, kita mau menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan limpahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Tuhan berikan buat kami. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bila karenanya malam hari ini Tuhan, kami bertemu, berjumpa dengan Engkau. Tuhan Yesus, merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, menyapa menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku. Aku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan saat malam hari ini Yesus. Ku datang menyembah, masuk hadirat-Mu. Ku datang tersungkur di bawah kaki-Mu. Sebab ku tahu hadirat-Mu yang menyempurnakanku, dan ku berserah kepadamu. Ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu,
layak Tuhan, terima segala pujian. Oh, ku angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Oh, Kau yang layak Tuhan. Angkat tanganku, ku bawa hidupku, sebab ku percaya rancangan-Mu Tuhan yang terbaik bagiku. Sekarang ku menaikkan syukur ini hanya bagi Yesusku. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian. Kau yang layak Tuhan, terima segala pujian.
Shakaralapa shikata karalama shakata karalama shikaralama. Shakaralama shakata karalama yaralama shikaralama shikata karalama papa papa lama. Shakaralama shikaralama yaralama papa papa. Shakaralama yaralama. Shakaralama yaralama. Shakaralama yaralama shakaralama shakaralama yaralama. Shakaralapa takaralapa shakaralapa shakaralapa takaralapa. Shakaralama shakaralapa yaralama karalapa takaralapa takarapa. Shakarapa papa karalapa shakaralapa. Shakaralama shakaralapa karalapa shakarata karalapa shakaralapa. Yes, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Selama-lamanya hidup kami mau memuji Engkau, kami mau mesembah Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau Tuhan menyembah Engkau dan berkata, Engkau Allah yang baik, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami siap untuk firman-Mu, berbicaralah atas kami. Penuhi hati kami dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan berjalan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerimanya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua WTC Families yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Joshua. Saya merupakan campus pastor atau mungkin beberapa bilangnya youth pastor dari GBI WTC Serpong. Jadi saya melayani di
komunitas yang namanya Frontliner Campus Community atau FLCC. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada saudara semua dimanapun saudara berada, tergantung kapan saudara nontonnya gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin berbagi sedikit hal yang sedang saya pelajari. Nah, untuk sedikit konteks, sekarang saya masih muda Bapak Ibu Saudara, walaupun muka saya mungkin terlihat agak tua. Saya masih berusia 26 tahun. Jadi yang pertama saya tahu, yakin betul bahwa banyak Bapak Ibu Saudara di sini justru lebih punya pengalaman hidup dari saya. Karena itu saya di sini bukan untuk ngajarin, saya pun masih belajar, tapi saya ingin berbagi hal yang menjadi renungan saya beberapa minggu belakangan ini, begitu ya. Lalu selain itu, tentunya karena saya masih muda, jadi ya mohon dimaafkan juga gaya saya masih lebih muda dan mungkin penggunaan bahasa saya masih lebih muda. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bisa terberkati dengan firman Tuhan. Nah, sampai situ saja sepertinya introduction-nya, kita mau langsung masuk kepada firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan ayat dari 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, judul perikopnya adalah Samuel terpanggil. Nah, jadi di sini secara spesifik, saya ingin mencoba membawa tentang panggilan Tuhan. Wow, terkesan seperti topik yang berat gitu ya, dan di Mesbah Doa kali ini, wah kita bahas panggilan. Tapi sebenarnya dari pelajaran ini, waktu saya membaca perikop ini, saya sangat diberkati bahwa ternyata panggilan tidak seperti apa yang banyak orang pikirkan. Jadi saya pun banyak belajar dari Samuel, terutama tokoh Alkitab di sini. Dan saya berharap kita semua pun bisa belajar sesuatu yang baru tentang panggilan di musim kehidupan apapun kita berada saat ini. Saya akan bacakan dari ayat pertama. 1 Samuel 3, ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk yang ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Berarti ini udah yang keempat kalinya ya Bapak Ibu Saudara. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Saya akan berhenti sampai di situ. Saya ingin pertama melihat dari ayat 1 terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ada satu hal yang menarik di sini karena dikatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Apa sih maksudnya? Berarti hal ini, kalau sampai hal ini disebutkan di Alkitab, berarti sebenarnya hal ini adalah hal yang tidak biasa.
Seharusnya firman Tuhan itu sering, penglihatan itu sering. Jadi itu kondisi normalnya yang Tuhan inginkan. Tapi pada masa itu firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Alasannya kalau kita membaca di pasal sebelumnya 1 Samuel 2, dijelaskan bagaimana standar imam-imam itu turun. Terutama dilakukan oleh anak-anak dari Imam Eli. Jadi Imam Eli, walaupun jabatan ia sangat tinggi, tapi disayangkan pada waktu itu tidak berhasil mendidik anaknya dengan kebenaran, sehingga anaknya banyak membuat hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya berakibat pada firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Jadi sebelum saya masuk ke dalam panggilan yang merupakan tema kita pada Mesbah Doa kali ini, saya ingin mengeluarkan satu hal yang sudah menjadi pergumulan saya gitu ya. Dalam melayani anak muda gitu ya. Belakangan kita melihat, oh ya anak muda lebih hidup suka-sukanya gitu. Dan ini pesan juga terhadap teman-teman saya yang masih muda gitu ya. Tapi saya ingin berbicara bukan untuk menghakimi, tetapi ketika kita berada di luar firman Tuhan, ketika kita tidak melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan, maka hasilnya adalah firman Tuhan itu jarang datang ke kehidupan kita. Penglihatan-penglihatan tidak bisa kita terima. Sama seperti gembala kita mengajarkan, Pastor Wiryo selalu berulang-ulang mengajarkan kita untuk hidup dalam firman, membaca firman Tuhan setiap hari, jaga kekudusan. Hal-hal ini ternyata membangun kehidupan kita untuk dapat Tuhan berbicara kepada kita. Dan ini yang nanti jadi fondasi Samuel bisa mendengar suara Tuhan. Jadi sebelum kita masuk ke topik tentang panggilan, saya ingin kita merenungkan dulu terlebih dahulu bagaimana kehidupan kita belakangan ini. Apakah kehidupan kita sudah selaras dengan keinginan Tuhan? Sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita taat kepada hal-hal yang Tuhan perintahkan? Sehingga firman Tuhan, penglihatan-penglihatan dari Tuhan, visi misi yang dari Tuhan, dan juga hal yang kita akan bahas hari ini, panggilan hidup kita dari Tuhan, itu bisa kita terima, bisa kita dengar, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu poin pertama. Nah, saya ingin lanjut ke poin berikutnya. Pada suatu hari, ayat 2, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Oke, jadi posisinya udah malam, Eli udah mau tidur, dan disebutkan Samuel pun telah tidur di ayat 3. Samuel telah tidur. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Nah, ayat 5 yang saya ingin highlight. Karena dikatakan, lalu berlarilah ia kepada Eli. Berlari. Bapak Ibu bisa bayangkan, pada saat itu, Samuel dikatakan belum mengenal Tuhan. Dia belum pernah mendengar suara Tuhan sebelumnya. Tetapi saat mendengar panggilan itu, yang dilakukan Samuel pertama kali adalah berlari. Berlari, saudara. Hal ini menandakan apa? Hal ini menandakan bahwa berlari merupakan respon yang biasa Samuel lakukan. Samuel bukan berlari ketika ia dipanggil Tuhan. Karena pada saat itu dia tidak tahu bahwa itu suara Tuhan. Ia menyangka itu suara Imam Eli. Tapi ia berlari. Yang berarti apa? Samuel siap untuk melayani. Samuel antusias. Samuel agresif terhadap panggilan dari pemimpinnya. Dan nantinya kita akan membaca ternyata itu panggilan Tuhan gitu ya. Firman Tuhan. Kualitas-kualitas ini yang sudah Samuel punya sebelum Tuhan berbicara kepadanya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya pribadi sangat senang berada di WTC karena gembala kita pun mengajarkan
Saya yakin semua saudara bisa ingat bahwa senior pastor kita sering kali berkata, jadilah antusias, jadilah agresif. Dan ternyata hal ini ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Hal ini bukan hanya memaksa untuk, wah, suasana gereja menjadi keren gitu ya. Menjadi pertunjukan yang bagus. Bukan. Tapi karena sama seperti Samuel, kita perlu melatih diri kita untuk memiliki respon yang tepat ketika firman Tuhan, ketika panggilan Tuhan, ketika visi misi Tuhan datang kepada kita. Saya berdoa biarlah kita semua di sini bisa sama seperti Samuel yang ketika dipanggil bukan hanya oleh Tuhan. Itu mungkin jadi satu catatan ya. Karena Samuel awalnya nggak tahu itu Tuhan. Jadi walaupun dipanggil bukan oleh Tuhan, tapi oleh pemimpin di gereja, pemimpin di kantor, ya kan? Atau bagi teman-teman saya yang masih muda, dipanggil oleh orang tua, kita bisa memiliki antusiasme, kita bisa siap untuk melayani. Sama seperti Samuel, yang dipanggil dan berlari. Nah, hal yang menarik berikutnya. Lalu berlarilah ia kepada Eli di ayat 5. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu berikutnya, di ayat 6, dituliskan seperti ini. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Wow, saya suka ayat ini. Dan di ayat 8, diulang lagi. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Dan diulang lagi. Di ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Kalau kita hitung, berarti sampai 4 kali Tuhan memanggil. Dan saat membaca ayat ini, saya menerima penguatan. Penguatan apa sih Bapak Ibu Saudara? Ini terutama saya mungkin dalam konteks anak muda, saya pun jadi ingin berbicara kepada teman-teman yang masih muda, masih sekolah, kuliah, atau dalam awal membangun karir. Terkadang kita berpikir, aduh, kapan ya kita bisa sukses? Kapan ya bisa tahu panggilan Tuhan? Oh, pengen mencari panggilan Tuhan. Aduh, apakah Tuhan sudah berbicara tapi waktu itu aku kurang peka? Apakah aku melewatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan? Kita suka overthinking, gitu. Mungkin bahasa gaulnya gitu kan. Overthinking. Aduh, mikirin ini, mikirin itu. Tapi kalau kita belajar dari kisah Samuel, Tuhan memanggil Samuel sampai 4 kali, Bapak Ibu Saudara. 4 kali. Jadi kenapa ini menguatkan saya? Karena saya melihat Samuel pun melakukan kesalahan. Samuel tidak berhasil di kali pertama Tuhan berbicara kepadanya. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada Samuel. Jadi sekalipun kita di sini merasa bahwa, aduh, kesempatan pertama hilang. Tapi percayalah saudara semua, bahwa Tuhan selalu bisa memberikan kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya berharap ini menjadi sebuah penguatan, sebuah pengharapan untuk kita semua, agar kita tidak takut, agar kita tidak insecure melihat orang-orang lain yang sepertinya sudah menemukan panggilan dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Dan jangan overthinking, menganggap, aduh, apa iya? Oh, ini itu. Karena ketika kita overthinking, maka kita akan menghambat diri sendiri untuk berjalan maju. Dan satu hal yang saya lihat dari kisah Samuel, yang sangat memberkati saya, pada saat itu Samuel di bait Allah, ia menjaga dirinya sedemikian rupa, ia punya hati yang tulus, ia memiliki respon yang baik ketika Imam Eli
ketika ia mendengar seperti Imam Eli memanggil, ia langsung berlari gitu ya. Dan melalui hal-hal itu, ternyata hal-hal itu menjadi fondasi untuk Tuhan menyatakan panggilannya untuk Samuel. Berarti apa sih Bapak Ibu Saudara? Sekarang saya anggap misalnya ada sebuah keluarga, terus bapaknya punya anak gitu ya. Masa iya sebagai bapak ini nggak mau yang terbaik untuk anaknya? Masa iya waktu bapaknya pulang kerja gitu ya, dari kantor atau dari toko, dari usahanya gitu ya, ia diem-diem, ngumpet-ngumpet dari anaknya, nggak mau menunjukkan dirinya ke anaknya? Apa iya? Kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan itu Bapa kita, Bapa yang baik. Jadi, panggilan itu juga merupakan kemauan Tuhan. Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau menyatakan firman-Nya, visi misinya, penglihatan-penglihatannya kepada kita. Jadi jika terutama bagi saudara, Bapak Ibu semua di sini yang merasa belum menerima panggilan Tuhan, saya yakin kisah Samuel bisa menjadi contoh untuk kita semua. Bahwa yang paling penting adalah kita memposisikan diri kita di posisi yang tepat. Kita punya hidup yang sesuai firman. Kita punya hati yang murni. Kita punya respon yang baik terhadap pemimpin kita, terhadap orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman. Atau ketika misalnya kita sudah ada di posisi tertentu, kita punya orang di bawah kita. Kita bisa punya respon yang baik. Sama seperti Samuel punya respon yang baik. Ketika kita sudah membangun hal-hal ini, maka tahukah saudara, sama seperti Samuel, saya yakin Tuhan akan memanggil saudara. Panggilan hidup kita akan nyamperin, akan datang kepada kita. Tentunya di sini saya bukan bilang bahwa wah kita tidak boleh berdoa untuk panggilan, ngapain, nggak penting. Enggak. Kita berdoa. Kita berusaha mencari panggilan. Tapi di saat yang bersamaan, kita membangun fondasi-fondasi agar nanti ketika panggilan Tuhan dinyatakan, yang pertama kita bisa mendengar, dan yang kedua, karena fondasinya sudah ada, kita bisa melakukan. Tahukah bagi Tuhan memberkati kita itu gampang? Tuhan nggak kekurangan apapun. Tuhan bisa memberikan kita apapun yang kita mau di dunia ini. Tapi pertanyaannya, jika kita tidak memiliki fondasi untuk menampung berkat Tuhan, maka yang ada berkat Tuhan itu hanya akan merusak diri kita. Dan Tuhan lebih sayang diri kita dibandingkan memberikan berkatnya. Memberikan berkat itu gampang, tapi membangun sebuah kehidupan itu sulit. Jadi di sini saya pun ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di sini, untuk bersama-sama membangun kehidupan kita. Agar ketika firman itu datang, kita bisa siap. Saya bersyukur di GBI WTC, makanya kita mengenal yang namanya small group atau care cell, kelompok kecil. Untuk apa sih care cell ini, kelompok kecil ini? Karena dalam perjalanan membangun kehidupan, tentunya akan sangat sulit kalau kita jalani sendiri. Dan saya akan coba baca ayat ini kembali, perikop ini, untuk memperlihatkan bagaimana peran orang lain. Ayat 9 dikatakan, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel. Di tahap ini, Samuel sudah dipanggil Tuhan 3 kali. Dan waktu ia datang ke Imam Eli, awalnya Imam Eli gak nyadar apa-apa, tapi yang ketiga Imam Eli sadar dan ia bilang, pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, bicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Keberadaan Imam Eli membantu Samuel untuk menyadari panggilan Tuhan dalam dirinya. Keberadaan orang lain. Makanya kenapa kelompok kecil menjadi penting. Karena inilah
yang akan mendukung kita ketika kita tidak tahu apa-apa. Sama seperti Samuel, saya pun banyak gak taunya. Tapi saya bersyukur karena saya punya kelompok kecil, saya punya orang yang saya bisa tanya. Saya bisa tanya, bisa konsultasi, bisa dimentorin, bisa dilatih. Dan hal ini penting dan tercatat di Alkitab. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca ayat sebelumnya, dan kalau kita baca ayat-ayat setelahnya, ternyata Imam Eli bukan merupakan imam yang baik. Banyak teguran-teguran Tuhan yang diberikan untuk Imam Eli. Jadi, apakah saudara bisa membayangkan bahwa orang yang Imam Eli tidak baik, tetapi ia berhasil menuntun Samuel kepada panggilannya. Sebegitu besar peran orang lain di dalam kehidupan kita. Dan tentunya saya bukan menyarankan untuk kita mencari orang yang tidak baik. Tetapi untuk menggambarkan bahwa bagaimana dalam Alkitab, dalam kisah Samuel ini secara spesifik, Imam Eli yang sudah tidak benar saja, tetapi ternyata dipakai Tuhan untuk mengarahkan Samuel kepada panggilannya. Jadi merupakan suatu pertanyaan untuk kita, ketika kita ingin mengejar panggilan kita, mengetahui panggilan kita, pertanyaannya adalah, kepada siapa kita berlari? Kepada siapa kita bertanya? Apakah orang-orang di sekitar kita bisa membimbing kita lebih dekat menuju panggilan kita? Atau justru orang-orang di sekitar kita malah menjauhkan kita dari panggilan? Contoh, saya yakin Bapak Ibu ada nih temen yang, atau kenalan yang kalau misalnya Bapak Ibu cerita suatu visi yang diberikan Tuhan, atau sebuah mimpi yang ibu saudara punya gitu ya. Misalnya bagi yang usaha mungkin, wah pengen ekspansi. Bagi yang karir, wah pengen naik jabatan gitu ya. Bagi yang ibu rumah tangga, wah pengen ngajarin anak, anaknya bisa sekolah di tempat ini, dapat beasiswa, dan lain sebagainya. Bagi anak teman-teman yang masih muda, kuliah gitu ya, wah pengen dapat IP segini. Saya yakin ada aja orang yang akan ngomong seperti ini. Ah, mana bisa? Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Pernah dengar nggak? Kayaknya pasti ada deh di lingkungan kita. Bukan saya bermaksud menjelekkan orang-orang tersebut. Tetapi pertanyaan saya, apakah iya orang-orang tersebut mampu membawa kita mendekat kepada panggilan kita? Kalau yang dilakukan orang-orang ini hanya terus-menerus mendemotivasi kita. Jadi carilah orang yang ketika kita menceritakan mimpi kita, panggilan kita, dia pun dengan semangat ingin membantu kita. Orang seperti itu jarang, makanya sangat berharga. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memiliki orang-orang seperti itu, saran saya, jaga erat. Jangan lepaskan pertemanan itu. Sama seperti Samuel lari kepada Imam Eli, orang yang sudah memiliki pengalaman. Dan akhirnya orang itu yang menuntun Samuel kepada panggilannya. Dan mungkin ini menjadi satu poin saya terakhir, terutama di sini saya berbicara kepada teman-teman yang relatif usianya masih muda nih. Sebagai anak muda, saya pun merasa bahwa, wah, sepertinya cara saya ini yang paling benar. Sepertinya kalau kita melakukan ini, kita bisa lebih baik daripada keputusan si A, si B, si C, si D. Mereka kayaknya nggak kompeten. Kita merasa kita bisa melakukan segalanya. Biasanya, saya nggak tahu dengan teman-teman semua di sini yang masih muda, saya pernah merasa seperti itu. Dan ketika saya baca cerita Samuel, satu hal yang timbul adalah rasa kagum kepada Samuel. Saudara bisa bayangkan, Samuel melihat bagaimana Imam Eli merupakan imam yang tidak benar. Samuel bisa lihat. Tetapi ketika ia mendengar
suara itu memanggil dirinya, yang awalnya ia kira Imam Eli, ia tetap berlari, ia tetap menaruh hormat kepada Imam Eli. Jadi untuk teman-teman semua di sini yang masih punya orang tua, yang mungkin punya atasan di kampus, kalau di kampus mungkin atasannya dosen, di sekolah guru, di tempat kerja kita punya mungkin supervisor, manajer kita. Kalau kita punya atasan, di gereja kita punya ketua small group, ketua care cell, pemimpin ministry, pastor-pastor yang ada. Apakah kita mau untuk respect, untuk menaruh hormat kepada orang-orang ini? Karena ternyata penghormatan yang Samuel berikan kepada Imam Eli, sekalipun Imam Eli mungkin bagi beberapa orang tidak layak dihormatin, tapi karena Samuel tahu bahwa ia ditempatkan di situ, dan Imam Eli merupakan imam yang ditempatkan di atasnya, maka ia tetap menaruh penghormatan kepada Imam Eli. Hal itu salah satu yang membuat Samuel mendengar suara Tuhan. Jadi ini merupakan panggilan juga untuk kepada kita, terutama sekali lagi untuk teman-teman yang masih muda. Apakah kita bisa menghormati orang-orang yang berada di atas kita? Orang tua, guru, dosen, supervisor, manajer di perusahaan. Apakah kita bisa menaruh hormat? Ya, terkadang mungkin saja orang-orang yang ada di atas kita juga melakukan kesalahan. Tapi bukankah kita semua manusia? Jadi bukan masalah melakukan kesalahan atau tidak. Tapi bagaimana kita tetap menghormati. Kita bisa bertutur kata dengan baik. Kita nggak ngomel-ngomel terus kerjaannya. Itu merupakan poin terakhir dan mungkin juga menjadi pesan terutama untuk generasi muda yang sedang mendengarkan pada saat ini. Saya berharap melalui kesempatan ini kita bisa sama-sama belajar mengenai panggilan Tuhan. Bahwa ternyata kita semua tidak harus selalu benar. Karena Samuel pun melakukan kesalahan sampai 3 kali. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dan berikutnya, apakah kita sudah memiliki respon yang benar? Sikap hati yang benar, kehidupan yang benar. Sehingga firman Tuhan dapat datang ke kehidupan kita. Dan yang terakhir, apakah kita bisa mencari lingkungan yang mendorong kita kepada panggilan Tuhan? Apakah kita bisa menghormati orang-orang yang Tuhan letakkan di atas kita? Amin. Amin. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk masuk ke dalam doa. Kita akan berdoa sejenak untuk mendoakan beberapa hal, mendoakan beberapa pokok doa. Mari saya mengundang kita semua masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan. Kalau di saat ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih telah membagikan Tuhan mengenai panggilan. Kami sekarang jadi punya rasa aman bahwa kami tidak perlu takut kesalahan kami di masa lalu atau hal-hal lainnya Tuhan yang ada di sekitar kami. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang baik, Bapa yang baik yang ingin berbicara kepada kami. Tuhan, aku berdoa, biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap orang yang mendengarkan, Tuhan Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami Tuhan, memberikan panggilan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami mulai dari hari ini Tuhan, kami dapat mengembangkan respon hati yang benar, kehidupan yang murni Tuhan di hadapan-Mu. Roh Kudus, kami minta agar Engkau membantu kami. Tuhan, sekarang kami juga ingin bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan.
Kami ingin mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Kami percaya setiap orang Tuhan akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik yang telah Engkau siapkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang struggling di dalam usahanya. Biar Engkau yang memberikan jalan keluar. Engkau yang memberikan mereka hikmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam pekerjaannya, yang punya struggle dalam pekerjaannya, permasalahan dalam pekerjaannya, atau sedang mengincar promosi, kenaikan gaji. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang senang memberkati umat-Mu, seperti Bapa yang senang Tuhan melihat anaknya semakin diberkati. Karena itu Tuhan, kami bersatu hati berdoa, mendoakan teman-teman kami yang ada di marketplace, di pekerjaan, di kuliahnya, sekolahnya. Tuhan, kami berdoa agar apapun Tuhan yang jemaat-Mu lakukan, Engkau yang buat berhasil Tuhan. Hikmat-Mu yang ada bersama dengan kami Tuhan. Kekuatan-Mu yang ada bersama dengan kami. Tuhan, sekarang kami ingin juga mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami berdoa agar setiap sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa biarlah di tengah rasa sakit kami tetap bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Sehingga setelah masa sakit penyakit ini Tuhan, kami dapat memberikan kesaksian yang terbaik bagaimana Tuhan menyembuhkan kami, bagaimana Tuhan menyertai kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk setiap keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah dari jemaat-Mu akan lahir keluarga yang harmonis Tuhan. Yang sama-sama takut akan Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Sehingga keluarga ini dapat membesarkan sebuah keluarga yang harmonis, yang takut akan Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak dapat menghormati orang tuanya, dapat sukses di sekolah, kuliah, pendidikannya Tuhan. Kami dapat melihat Tuhan bagaimana orang-orang percaya diangkat oleh Tuhan menjadi terang dan garam dalam kehidupan. Sehingga kami dapat membagikan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami. Orang-orang lain dapat melihat Yesus di dalam hidup kami, melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan. Kami menaikkan doa ini hanya dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya Tuhan, sama seperti Samuel, kami percaya Engkau akan berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap kami. Dan sama seperti Samuel Tuhan, kami akan meresponi, kami akan menjawab bahwa ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Amin.